أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة صلاة maghrib kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat rahmat, hidayah, dan juga taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini, kita kembali mendapat kesempatan anugerah, kemudahan untuk dapat melaksanakan kewajiban dan juga berusaha untuk meninggalkan larangan. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini, kita baru saja melaksanakan sholat maghrib, dan sambil menanti untuk datangnya waktu sholat isya, kita duduk sejenak, kita bermuzakarah, bermunasahah, kita membahas bersama-sama beberapa ayatillah wa ahadithi Rasulillah yang semoga hal demikian menambah kokoh dan menambah kuat hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi kita yang mulia, salawatullahi wassalamuhu alaih, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang komitmen dengan sunnahnya hingga kiamat kelak. Para hadirin, tentu tidak ada kebahagiaan ya kecuali kita ketika berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita mendapatkan ketenangan jiwa. Berbeda saat ketika kita keluar dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jika rumah tersebut betul-betul dimakmurkan dengan kegiatan ibadah, dengan kegiatan talabul ilmi syar'i. Makanya tadi saya di belakang dengan Pak Roy bilang ini masjid baru jadi tapi udah terasa sempit. Kayaknya pengurus udah mulai siap-siap ini Pak. Harus sudah mulai ancang-ancang lagi. Ini masjid baru 2 tahun kali Pak ya. Udah terasa sempit. Ya, ini kayaknya perlu perlebaran. Dan ini sebuah ya kebahagiaan tersendiri ketika ya kita berada di rumah Allah dan makmur. Ya, ramai sholat jamaahnya, ramai kajiannya. Tentu kita pun merasakan ketika kita berada di suatu tempat dan sholat, ya sedikit sekali jamaahnya. Ya, berkurang rasa semangat kita untuk melaksanakan ibadah. Itu mengapa Nabi SAW mengatakan al-barakatu ma'al jamaah, ya keberkahan itu bersama dengan jamaah. Dengan sholat berjamaah, ya keberkahan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Baik para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, pada kesempatan berbahagia di malam hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita di mana kita masih pada pembahasan babu taubah, taubat yang merupakan kebutuhan prinsip setiap seorang hamba. Bagaimana tidak? Sebab manusia berpotensi melakukan kebaikan dan keburukan. Tidak halnya malaikat. Tidak ada nafsu yang Allah berikan pada diri mereka, sehingga potensi untuk melakukan kemaksiatan, keburukan nggak ada. Kita berbeda dengan malaikat yang ada potensi melakukan keburukan dan kebaikan, ketaatan dan kedurhakaan. Bahkan Nabi sudah menegaskan setiap anak Adam itu pasti salah. Belum pernah dia nggak berbuat salah, pasti sudah pernah salah.
Jadi kita tidak bisa menghindar. Bukan kita membenarkan perbuatan salah. Bukan berarti kita membenarkan setiap kemaksiatan, enggak. Selama nama kita manusia, maka kita berpotensi melakukan salah. Dan tidak ada jalan keluar seorang hamba menghapus kesalahannya kecuali dengan taubat. Entah dalam satu hari ini berapa kali kita berbuat salah. Nggak tahu seminggu berapa kali, sebulan, demikian seterusnya. Maka jika dia tidak bertaubat, ya kita nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada seorang hamba. Ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada seorang hamba jika dia tidak bertaubat. Ini menjadi pembahasan yang sangat urgen, karena setiap diri kita butuh taubat, karena setiap diri kita bermaksiat. Kita butuh dengan taubat agar kemaksiatan, dosa yang pernah kita kerjakan terhapus, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membawa dosa. Nah, kembali kepada kitab Al-Imam Nawawi rahimahullah mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya cukup panjang tentang kisah inspiratif bagaimana seorang hamba bertaubat kepada Rabb-nya. Ya. Kisah inspiratif bagaimana seorang hamba bertaubat kepada Rabb-nya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadisnya sangat panjang. Ya, sekitar 3 lembar setengah hadisnya. Memang bentuknya kisah. Dari kisah itulah kemudian kita mendapatkan teladan dan contoh tentang perjalanan taubat 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kisahnya begitu menakjubkan, sehingga diriwayatkan dari masa ke masa sampailah kemudian kita mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Kali ini kita akan membahas hadis yang diriwayatkan Abdullah ibnu Ka'ab ibnu Malik. Ya. Abdullah ibnu Ka'ab ibnu Malik. Wa kana qaida Ka'bin radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Yang meriwayatkan adalah anak dari seseorang yang menjadi saksi dalam peristiwa itu. Bahkan pelaku sejarah. Yang meriwayatkan langsung adalah anaknya yang bernama Abdullah. Dan peristiwa yang diabadikan sampai tercatat dalam Al-Quran. Saking menakjubkannya kisah pertaubatan mereka sampai Allah abadikan, Pak. Yang akan senantiasa dibaca oleh manusia ila yaumil qiyamah. Ini saking menakjubkannya, karena nggak semua peristiwa Allah abadikan dalam Al-Quran. Hanya peristiwa-peristiwa besar yang mengandung pelajaran bagi manusia setelahnya, yang kemudian Allah abadikan di dalam kitab sucinya. Ini salah satunya adalah kisah bagaimana pertaubatan Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sami'tu Ka'ab ibni Malik. Dia mulai bercerita, aku mendengar Ka'ab ibnu Malik menceritakan dengan kisahnya ketika dahulu di masa Rasulullah hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung baca terjemah karena sangat panjang. Beliau menceritakan dahulu ketika bersama Nabi hidup di masa itu, dia pernah absen dalam sebuah peperangan. Tepatnya adalah perang Tabuk. Dan absennya dia ini pertama kali setelah dia memeluk agama Islam. Jadi nggak pernah ada cerita Ka'ab ibnu Malik absen dalam peperangan bersama Nabi. Dia selalu hadir bersama beliau. Di absen selalu ada. Karena dahulu Nabi, meskipun mungkin tidak dalam bentuk presensi kali Pak ya, tapi Nabi absen tuh. Nabi kenali betul sahabat-sahabatnya yang ikut dan yang nggak ikut. Karena memang proses seleksi mereka yang berangkat ke medan perang, itu diseleksi betul sama Nabi SAW. Karena ada beberapa orang yang bersemangat menggebu-gebu ingin berangkat, tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Seperti dalam kisah ada seseorang yang izin kepada Nabi, mau berangkat jihad. Nabi SAW bertanya, kamu masih punya orang tua nggak? Masih ada, kamu pulang. Kamu nggak ikut, kata Nabi SAW. Artinya Nabi betul-betul menyeleksi, Pak.
Ada beberapa anak yang di bawah umur karena dia melihat pria dewasa tertantang juga ingin berangkat berperang. Karena disitulah ya di antara bentuk sifat orang-orang Arab, Pak, ya. Ya, keberanian, kepahlawanan. Begitu ya hingar-bingar rame orang bersiap-siap untuk berangkat, bahkan anak-anak di bawah umur pada daftar, Pak. Mereka datang kepada Nabi, yang nggak diizinkan sama Nabi SAW. Anak kecil nggak boleh perang. Yang boleh perang hanya pria dewasa. Ini bukan permainan. Nggak kayak sekarang banyak, ya mohon maaf ya, anak-anak kecil dilibatkan dalam peperangan. Ya, apakah sekedar dia lempar batu doang? Nggak boleh. Dulu Nabi seleksi. Ini bukan permainan. Ini taruhan nyawa. Dan hanya orang-orang yang dan hanya pria dewasa yang ikut dalam peperangan. Anak-anak nggak boleh. Di bawah umur nggak boleh. Sampai ada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang masih di bawah umur, tapi dia memaksa Nabi SAW. Akhirnya diadu sama Nabi SAW. Ayo kalian gulat, siapa yang menang, dia yang mendapatkan izin. Sampai segitunya Nabi menyeleksi dengan ketat. Nggak sembarangan, Pak. Kurang tenaga, anak di bawah umur diangkut juga. Enggak begitu. Meski jumlah terkadang hanya 300 orang, ya udah yang ada aja. Anak-anak nggak boleh ikut. Nah, ini Ka'ab ibnu Malik nggak pernah absen dalam peperangan Nabi SAW. Namun kali ini dia absen dalam perang Tabuk, perang yang sangat bersejarah. Perang yang Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Qala Ka'ab lam atakhallaf an Rasulillah SAW fi ghazwatin ghazaha qattun illa fi ghazwati Tabuk. Ya, sumpah, percaya nggak? Saya nggak pernah sama sekali absen dari peperangan yang Nabi adakan kecuali nih di perang Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhu innama kharaja Rasulullah SAW wal muslimuna yuriduna iyara Quraisy. Beda lagi dengan perang Badar. Memang perang Badar banyak sahabat yang nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Memang peperangan yang nggak direncanakan perang. Badar itu kan awalnya hanya sebatas upaya ingin mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan sebagai kompensasi ketika hijrah, harta benda kaum muslimin ditinggal gitu aja di Mekah. Dengan nilai yang luar biasa, fantastis, Pak. Lah gimana zaman segitu? Semua dalam bentuk cash, nggak bisa mereka bawa. Bisa selamat ya dari kepungan musuh keluar dari Makkah, ya mereka sudah bersyukur. Jadi harta benda mereka tinggalkan. Kemana harta bendanya? Ya diambil semua oleh orang-orang Quraisy. Ya, Abu Bakar As-Siddiq dengan kekayaannya diambil semua. Abdurrahman ibnu Auf kekayaannya diambil semua. Maka dilakukanlah upaya Nabi SAW dan para sahabat sebatas mencegat kafilah dagang sebagai kompensasi harta kaum muslimin yang dirampas di kota Madinah, yang ditinggal hijrah. Makanya orang-orang orientalis menebar ya tuduhan kaum muslimin merampok dalam perang Badar. Bukan merampok. Mereka nggak tahu sejarahnya, nggak tahu asal-usulnya. Kaum muslimin ketika hijrah, hartanya mereka tinggalkan semua, nggak ada yang bisa dibawa. Yang punya 10 ruko ya ditinggal semua rukonya, Pak. Yang punya sekian kintal emas, mau dipanggul emasnya. Nggak bisa. Pintu-pintu Makkah itu dijaga sama penjaga. Nggak bisa keluar. Nabi aja kan kita tahu bagaimana perjalanan keluarnya dari kota Makkah. Sampai ngumpet-ngumpet di Goa Sur. Itu menandakan bahwa nggak mudah keluar dari kota Makkah. Boro-boro mau bawa barang dagangannya. Nggak bisa. Tinggal aja udah. Sampai sono mereka nol, mulai usaha lagi. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf sampai di kota Madinah, ditawari, kamu mau apa? Enggak, tunjukin saya pasar aja, saya mau dagang. Mulai lagi dari nol, jadi orang kaya lagi, emang udah takdirnya dikayain, Pak ya. Jadi saudagar lagi. Itu memang dari nol lagi mereka mulai. Karena yang di Mekah udah diambil semua. Nah, perang Badar ini kan kafilah dagangnya Abu Sufyan. Yang berjumlah sekian ribu ekor unta. Membawa barang dagangan penuh penduduk Makkah. Nah, ini yang mau diambil sebagai kompensasinya. Barangkali belum menutup apa yang ditinggal kaum muslimin. Akhirnya ya Abu Sufyan mengetahui rencana Nabi, mereka meminta bala bantuan.
terjadilah peperangan Badar. Waktu itu banyak sahabat yang nggak ikut. Bukan mereka sengaja absen, karena memang nggak direncanakan perang sama sekali. Maka terjadilah peperangan. Termasuk Ka'ab ibnu Malik, dia nggak hadir dalam perang Badar, padahal momentum yang luar biasa. Disitulah Nabi SAW memberikan jaminan para sahabatnya. Ya, barang siapa yang pernah ikut perang Badar, terserah dia mau lakukan apa setelahnya, karena sudah diampuni dosanya sama Allah. Tapi karena memang sahabat Pak yang nggak neko-neko, dibilang begitu, nggak kemudian kayak ayam lepas tuh, nggak, tetap istiqomah. Nabi bilang, udah kalau yang peserta perang Badar terserah dia mau ngapain, sudah diampunin dosanya. Ya, cuma emang namanya sahabat tetap soleh, dibilang begitu nggak jadi ya legitimasi untuk melakukan kemaksiatan. Nah kemudian disebutkan oleh beliau berkisah, walaqad syahidtu ma Rasulillah lailatal aqabah hina tawassaqna ilal Islam. Semua peristiwa hampir dia saksikan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah, dan kisahku ketika di sini dimulai kisahnya. Ketika aku absen dari peperangan Tabuk. Padahal waktu itu keadaan dan kondisi saya betul-betul sedang optimal. Kendaraan tunggangannya ada, persenjataannya lengkap. Pokoknya dia ninggalin keluarga juga ada yang bekal ditinggalkan untuk keluarga. Orang perang dulu kan gitu Pak ya. Dia nggak pernah tahu apakah dia akan kembali yang kedua kalinya. Jadi mereka betul persiapkan tuh kalau mau perang, keluarganya dibekali dibekali sangat cukup, anak-anaknya seperti apa. Karena mereka nggak tahu, bisa jadi nggak balik lagi, meninggal. Nah, kata Ka'ab ibnu Malik, waktu itu keadaan saya sedang sangat optimal, nggak ada alasan sebenarnya saya absen. Alasan apa? Kendaraannya ada, kemudian perbekalan dia di rumah juga sangat cukup, bahkan berlebih, dan saya sedang dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat. Gak ada sakit sama sekali. Wallahi ma jami'tu qablaha rahilataini qat. Kata dia, demi Allah, belum pernah saya punya hewan kendaraan sampai 2 ekor. Kecuali ini para perang Tabuk nih. Dulu-dulu gak pernah punya kuda sampai 2. Sekarang pas mau perang Tabuk sampai punya kuda 2 tapi tetap absen. Nah itu masalahnya. Walam yakun Rasulillah yuridu ghazwatan illa warra bighairiha. Dan demikian kebiasaan Rasulullah, tidaklah beliau mengadakan suatu peperangan, beliau menyebar isu di tengah masyarakat, seolah-olah beliau akan berangkat ke timur, padahal aslinya akan berangkat ke barat. Kan mata-mata di mana-mana Pak ya. Jadi di zaman itu pun spionase itu juga berkeliaran, mencari berita, informasi, rencana kaum muslimin. Tapi Nabi SAW setiap dalam peperangan beliau juga disitulah beliau berpolitik Pak ya. Maksudnya dalam arti beliau bersiasat. Ya. Jangan sampai tentu ya polos-polosan Pak ya. Kemana mau perang apa rencananya dipublish. Itu namanya polos. Dan dalam peperangan boleh. Nggak termasuk berdusta atau bohong. Karena Nabi SAW mengatakan dalam haditsnya, al-harbu khuda'ah. Ya peperangan itu siasat. Peperangan itu ya jangan polos-polosan. Ente mau rencana apa, dipaparkan semua sama musuh, jangan. Jumlah pasukan berapa, jumlah persenjataan apa kemudian taktik, ya strategi apa yang digunakan, ya jangan di floor di depan musuh. Namanya bunuh diri. Tapi apa? Ya mereka ya palingkan semua. Ingin berangkat ke timur tapi disebar berita akan berangkat ke barat. Itulah yang dilakukan Nabi dalam peperangannya. Faghazaha Rasulullah fi harrin syadid, dan waktu itu memang cuaca sedang sangat ekstrim. Ya. Enggak ekstrim aja buat kita ekstrim, Pak ya. Nah, itu dikisahkan waktu itu cuacanya sedang sangat ekstrim. Panas luar biasa. Ya. Sehingga disebutkan dahulu sahabat itu ketika jalan, ini kan pasir, kalau kena terik matahari kan ya lebih panas dari tanah Pak ya. Itu sampai mereka bungkus kakinya. Karena apa? Itu pasir terasa membakar.
kaki ketika berjalan. Maka mereka bungkus kaki-kaki mereka dengan kain untuk kuat berjalan. Apalagi waktu itu memang perbekalan Nabi, logistik peperangan, akomodasi peperangan sangat minimal. Ya, sampai disebutkan seekor unta itu bergantian 18 orang. Ya, kalau masing-masing jalan 1 kilo, berarti 18 kilo sekali dia jalan. Ya, bergantian. Ya, supaya merata, nggak kelelahan semua. Ya, karena memang kurangnya waktu itu perbekalan akomodasi bekal angkatan beliau di perang Tabuk. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza. Udah panasnya terik dan medan Tabuk jauh sekali dari Madinah. Ya, nggak kayak perang Uhud, nggak kayak perang Badr yang hanya beberapa kilo aja jalan kakinya. Tapi ini jauh perang Tabuk. Wastaqbala adadan katsiran, apalagi yang dihadapi jumlahnya berpuluh kali lipat. Nggak berimbang. Jumlah pasukan yang dibawa oleh Nabi hanya sepersekiannya jumlah musuh. Ya. Perjalanannya sudah sangat melelahkan, panas, perbekalan kurang, atau bahkan mungkin makanan itu juga harus sangat diirit. Namun berhadapan dengan pasukan yang begitu besar. Kaum muslimin akan berhadapan dengan pasukan Romawi yang pada zamannya dikenal pasukan yang paling lengkap peralatan persenjataannya. Ya, dikenal sebagai pasukan yang paling kuat. Dahulu mah bangsa Arab nggak dilirik, Pak. Ya, nggak perlu diperangin, mereka udah saling perang kok. Antara suku Aus dan Khazraj sepanjang tahun perangnya. Puasanya kalau masuk bulan-bulan haram doang tuh. Selain bulan haram yang 4, lanjut perang lagi. Jadi orang-orang bangsa lain, bangsa Arab mah nggak usah diperangin. Udah perang sendiri, nunggu habis aja. Kemudian datang Nabi, semua dipersatukan, Pak. Semua di luar dugaan bangsa-bangsa pada waktu itu. Ternyata akan menjadi bangsa terkuat di zaman itu. Nggak pernah diduga. Makanya ketika kaum Romawi berangkat, mereka sangat menyepelekan. Ya, bangsa Arab biasa perang sendiri. Persenjataannya juga, ya daerahnya kering kerontang. Ya, dianggap ya bukan musuh yang diperhitungkan. Ya. Namun berangkat Nabi SAW meski jumlah musuh yang dihadapi jauh lebih besar. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu ahbatan ghazwahum fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid wal muslimuna ma'a Rasulillah katsirun wa la yajma'uhum kitabun hafidh yuridu bidzalika diwan qala ka fa qalla rajulun yuridu an yataghayyab illa dhanna anna dzalika sayakhfa bihi. Jadi sebagaimana Nabi SAW yang tadi saya sebutkan mengabsen para sahabatnya, mencari siapa yang ikut dan yang tidak ikut. Dan sebagian ditanyakan alasannya oleh Nabi SAW. Ini karena biasa ngumpul sholat jamaah di masjid, Pak, ya. Jadi kelihatan siapa-siapa yang sering hadir dan yang nggak hadir tuh ketahuan sama Nabi. Dan Nabi kerap sekali menanyakan, mana si fulan? Kau udah berapa hari saya nggak lihat? Itu perhatian Nabi sama sahabatnya. Ya, karena sering kumpulnya. Ya kalau nggak pernah ke masjid sholat berjamaah, ya boro-boro mau ditanyain, biasa nggak ada. So, ditanyain, tahu, nggak usah ditanyain, di rumah dia sholatnya. Nah ini Nabi SAW begini, Pak, kehidupannya. Jadi yang selalu bertemu berjamaah, Nabi mengenalinya dan Nabi menanyakan kabarnya. Ya. Kemudian, wa ghaza Rasulullah tilkal ghazwa hina tabatis thimar wa zilal. Dan Nabi SAW pun memberangkatkan pasukannya di saat buah-buahan kurma sedang berada pada puncaknya. Sudah matang, beberapa hari lagi panen. Dan kurma, Pak, kalau nggak dipanen pada waktunya, dia nanti jelek. Menurun kualitasnya dan harganya juga turun. Kan godaannya makin kuat, Pak, ya. Ini yang namanya perang bukan sehari, 2 hari. Bukan sebulan, 2 bulan. Boleh jadi nggak balik. Ini kebon, korma, kalau nggak dipanen, rusak semua buahnya. Kualitasnya menurunlah minimal. Kalau dia nggak tepat waktu ketika manennya.
Jadi godaan para sahabat yang punya perkebunan itu luar biasa, Pak. Ya, makin berat. Ya. Wa dhilalu fa inna fa anna ilaiha as'aru fatajahhaza Rasulullah wal muslimina ma'ah. Kemudian ya, aku pun kemudian mempersiapkan. Awalnya bukan berniat nggak mau ikut dari awal, bukan. Meskipun ada beberapa orang yang ya memang dikenal munafikin, mereka yang memang dari awal nggak ada niat berangkat. Kalau ini kan beda, sahabat Nabi Ka'ab bin Malik, yang memang nggak terfikir, ya mau absen awalnya nggak, tapi dia agak berat nunda-nunda. Makanya dia bercerita, aku pun mempersiapkan semua perbekalan. Fa'arji'u walam aqdi syai'an, tapi dia bolak-balik, maju mundur mau berangkat. Ini masalahnya, bukan nggak mau berangkat, dia mau berangkat tapi maju mundur. Perbekalan pun dia sudah persiapkan untuk dirinya. Wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Ya, kata Ka'ab bin Malik, aku pun mampu. Ya, kalau aku mau, aku berangkat. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasi al-jiddu. Kemudian ya sampai pasukan udah benar-benar siap mau berangkat, dia masih maju mundur nih. Ntar gampang, nyusul aja dari belakang. Udah begitu. Ntar aja nyusul dari belakang, masih kekejar kok. Apalagi banyak yang jalan kaki. Ini kan pasukan nggak naik kuda semua. Kalau naik kuda semua atau naik unta semua, mungkin lebih cepat perjalanannya. Enggak, ini banyak yang jalan kaki. Kata Ka'ab ibnu Malik, nanti saya susul aja. Ya, bisa disusul kok, gampang. Summa ghadautu farajatu walam aqdi syai'an. Itu tadi terus dia bolak-balik ke rumahnya, padahal dia nggak ngapa-ngapain juga. Kemudian, ya sampai kemudian pasukan bergerak, berjalan, dan dia masih maju mundur, menunda keberangkatan, sampai akhirnya dia mengejar pasukan, udah nggak kedapetan. Ya, begitu pasukan udah bergerak, dia pun bergegas mengejar dengan kudanya, dan pasukan tidak lagi terlihat. Ya, pasukan nggak lagi terlihat. Faya laitani fa'altu, kemudian barulah dia menyesal. Pak, aduh, kenapa gini jadinya? Awalnya nggak ada niat mau absen, ya karena itu tadi maju mundur berat, rasanya mau berangkat waktu itu. Sampai akhirnya dia berusaha mengejar dengan kudanya, berlari kencang, ternyata pasukan udah nggak kelihatan sama sekali. Dan tentu makin sulit dicarinya. Ya. Akhirnya mulailah di situ dia ya bergemuruh Pak hatinya. Merasakan penyesalan yang begitu besar. Dan mulai merasa dia, aduh ini ntar Nabi kalau nanya saya nggak ada, aduh gimana ya. Mulailah dia nggak karu-karuan lah isi hatinya. Mulai malam itu nggak bisa tidur. Keesokan harinya, ya dulu kalau orang Pak di zaman Nabi SAW, itu yang nggak diizinkan Nabi berperang, pertama anak-anak, kedua perempuan, ketiga jompo sama orang disabilitas, yang keempat kaum munafikin. Itu tuh yang tinggal di Madinah, nggak pernah ikut berangkat, karena memang nggak diberangkatkan. Jadi kalau ada sahabat yang soleh, Nabi melakukan peperangan, dia masih di dalam kota Madinah, tuh malu Pak. Apalagi dalam keadaan bugar, fit, masih muda, sehat walafiat, nongol di kota Madinah nggak berangkat, itu sangat aib dan memalukan. Karena kan penduduk Madinah ya juga nggak sebanyak hari ini Pak ya. Makanya dulu Ali bin Abi Thalib dalam sebuah peperangan Nabi tugaskan untuk menggantikan beliau memimpin kota Madinah. Nabi dan para sahabat berangkat. Ali bin Abi Thalib sedih nangis Pak. Dia merengek kepada Nabi, ya Rasulullah, tidakkah engkau ajak saya? Masa engkau tinggalkan saya sama anak-anak perempuan sama orang-orang jompo? Buat para sahabat ini malu Pak. Mereka seharusnya berada di medan perang. Itulah tradisi yang tumbuh di tengah-tengah para sahabat. Jadi kalau mereka disuruh tinggal, itu malu mau keluar-keluar rumah.
Karena kota Madinah waktu itu isinya adalah perempuan, anak-anak, dan orang-orang jompo, disabilitas, dan lain sebagainya. Sampai Ali bin Abi Thalib memohon kepada Nabi, ya Rasulullah, jangan aneh lah, yang suruh gantikan yang lain aja, ana ikut bersama antum. Enggak. Kemudian Nabi bilang, wahai Ali, tidakkah engkau bahagia posisimu, ya, wakil dari saya seperti Musa terhadap Harun? Kamu nggak senang nih posisi kamu seperti Nabi Harun yang dipercaya Musa untuk menjaga kaumnya? Disitulah kemudian Ali baru adem hatinya, Pak. Baru tenang. Ya, sebelumnya sedih, kenapa saya nggak ikut dengan pria lain dalam peperangan? Nah, seperti itulah yang dirasakan Ka'ab ibnu Malik ketika dia kembali ke kota Madinah. Dan kota Madinah hanya diisi kaum wanita, anak-anak, orang tua jompo, dan kaum munafikin yang beralasan tidak berangkat berperang bersama Nabi. Summa lam yuqaddar dzalika li fatafaqtu idza kharajtu fin nas. Kemudian kalaupun aku keluar ke tengah-tengah manusia dan aku makin sedih, kata Ka'ab ibnu Malik, ya, inilah arali uswatan illa rajulan maghmusan. Aku pun tidak melihat orang-orang baik di kalangan sahabat yang tinggal di kota Madinah waktu itu, kecuali mereka orang-orang yang sehat dan dia munafik. Adapun sahabat yang soleh berangkat semua. Ya. Kemudian, au rajulan mimman azhar walam yadhkuruni Rasulullah sallam hatta balagha Tabuk. Dan Nabi belum mengabsen di tengah perjalanan, begitu sampai di Tabuk, mulailah Nabi celingukan, mengabsen satu persatu sahabatnya. Begitu Nabi perhatikan, kok nggak ada Ka'ab bin Malik, tumben nih beliau absen. Maka Nabi SAW mulai bertanya, faqala huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Kata Nabi SAW, mana Ka'ab bin Malik? Apa yang sedang dilakukan Ka'ab bin Malik? Kok saya nggak lihat, kata Nabi SAW. Faqala rajul min bani Salamah, ya Rasulullah, habasahu burdah. Lalu ada yang nyeletuk, ya Rasulullah. Itu karena malas aja tuh, ada yang nyeletuk begitu. Wan nadru fi atifayh. Faqala lahu Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu bi'sa ma qulta. Tadi orang yang nyeletuk dibentak sama Mu'adz bin Jabal, celaka apa yang kamu ucapkan. Kamu nggak boleh suuzon sama Ka'ab bin Malik. Nggak pernah dia absen dalam peperangan bersama Nabi. Karena ini ucapannya spontan gitu, Pak, ya. Lagi males kali ya Nabi, gabut. Mungkin gitu kali kalau kita kali, Pak, ya. Tapi ini ditegor. Ini Ka'ab ibnu Malik, nggak ada track record kayak begitu. Ini orang baik. Maksudnya antum jangan ngaco kalau ngomong. Ya. Begitu, wallahi ya Rasulullah ma'alimna alaihi illa khaira. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kita nggak mengenal Ka'ab ibnu Malik kecuali kebaikan. Ini orang baik. Ya, kita berhusnuzon, nggak mungkin nih Ka'ab ibnu Malik dengan sengaja dia absen, nggak mungkin. Karena memang faktanya udah sempat ngejar, Pak, ya. Cuma memang nggak kedapetan. Ya. Kemudian faqala lahu Mu'adz, kemudian disebutkan fasakata Rasulillah, kemudian Nabi SAW pun terdiam. Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Fabaina huwa ala dzalika ra'a rajulan mubidan yazulu bihi sarabu faqala Rasulullah SAW kun Aba Khaisama fa idza huwa Abu Khaisama al-Ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamri hina lamizahu al-munafiqun. Qala ka falamma balaghani anna Rasulullah SAW qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Lalu kemudian singkat cerita, ketika sampai berita Nabi sedang menuju pulang kembali ke kota Madinah dan peperangan ternyata nggak terjadi, Pak, ya. Ditunggu berhari-hari nggak nongol orang-orang Romawinya. Ya, sampai Nabi SAW di situ menunggunya berhari-hari. Ini katanya mau perang, nggak ada yang nongol sama sekali. Akhirnya pulang tanpa terjadi peperangan sama sekali. Nah, kabar itu sampai kepada Ka'ab ibnu Malik. Oh, makin nggak karu-karuan nih. Nabi mulai pulang, Nabi beranjak pulang. Ya. Lalu kemudian, ya, dia terbersit sempat ingin bohong, Pak. Ya. Ketika Nabi sampai di kota Madinah,
dia terbersit, ya dia pengen selamat juga dong kayak yang lain. Ya. Apalagi ya Nabi sendiri nggak tahu perkara gaib. Nabi kan nggak tahu isi hati orang. Tadinya sempat berpikir, aduh apa anda bohong aja kali ya. Ya alasan sakit lah perut kemarin pas mau berangkat nggak kerja sakit perut balik lagi. Tadinya niat mau bohong tuh udah terbersit. Wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghadan wasta'inu ala dzalika bikulli dzira'in min ahli. Ya supaya aku selamatlah dari amarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qila inna Rasulullah qad atalla qadiman zaha anni al-batil hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Sampai kemudian ya Nabi SAW datang dan kemudian ya mulailah dia ya berpikir ya nggak mungkin lah saya selamat. Udah ya nggak mungkin saya mau berbohong kata ya Ka'ab bin Malik kan orang soleh. Fa ajma'tu sadaqahu wa asbaha Rasulullah qadiman wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Ketika Nabi masuk kota Madinah sebagaimana biasa, beliau tidak langsung pulang ke rumah. Dalam setiap safarnya Pak, di antara bentuk sunnah Nabi SAW, beliau nggak pernah pulang ke rumah dulu, tapi ke masjid dulu. Itu beliau. Ya, dari safar beliau ke masjid dulu, lalu kemudian beliau sholat 2 rakaat, ya bisa sholat tahiyatul masjid atau sholat yang lainnya. Kemudian Nabi SAW di situ menyambut para sahabatnya, duduk-duduk sejenak dengan para sahabat Rasulullah SAW. Mungkin diantaranya mendapatkan laporan apa yang terjadi ya setelah beliau beberapa hari tidak berada di tempat. Di situ beliau bertemu dengan para sahabatnya. Ya, dan para sahabatnya juga menyambut Nabi SAW. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhalifun. Ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat ramah tamah, datanglah orang-orang yang kemarin absen satu persatu. Datanglah mereka orang-orang munafikun. Ya alasan, berbagai macam alasannya ya Rasulullah, anak aneh demam mau berangkat padahal nggak demam. Ya, istri aneh nangis-nangis mau ditinggal nggak jadi berangkat. Ya, banyaklah alasan yang dibuat dan Nabi SAW juga nggak membantah. Iya, Nabi menerima aja. Ya, Nabi bahkan tidak yang benar nih ente, sumpah. Enggak. Nabi terima. Nabi dengerin semua alasan mereka. Bahkan Nabi doakan di akhir. Kemudian wakanu bid'an wa thamanina rajulan, ada sekitar 80-an pria, Pak. Bukan 1-2 orang, 80-an orang. Itu datang kepada Nabi menjelaskan ya alasannya satu persatu. Ya agar Nabi ya bisa memahami dan memaafkan ketidakhadiran mereka. Ya. Kemudian faqabla minhum alaniyatan faqabila minhum alaniyatahum wa ya wastaghfara lahum, bahkan Nabi SAW mendoakan dan mendoakan pengampunan ya, memohonkan ampun kepada Allah, mudah-mudahan antum diampuni. Segitu mulianya Nabi SAW. Ya, Nabi enggak korek-korek tuh. Ya, antum buktinya apa? Anak sakit mana? Mana bukti dari rumah sakit? Enggak. Ya, mana istri katanya ngelarang-larang? Enggak bilang nanya. Dulu Nabi doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian semua kemarin absen. Itu mulianya Nabi SAW. Ya. Kemudian hatta jitu, sampai datanglah giliranku, kata Ka'ab ibnu Malik. Falamma sallamtu tabassumal mughdab thumma qala, ketika aku mengucapkan salam, datanglah mungkin belakangan nih Ka'ab ibnu Malik, dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun tersenyumnya tapi masem. Enggak seperti senyuman ya biasa ke para sahabat, enggak, senyumannya dingin lah begitu. Ya. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ta'al, kemarilah Ka'ab ibnu Malik. Ini yang kemarin ditanya-tanya sama Nabi. Kalau yang 80 orang mungkin enggak ditanya satu persatu, Pak. Ya, tapi ini Ka'ab ibnu Malik tumben-tumbennya dia absen. Makanya Nabi panggil dia, ta'al fajitu amshi hatta jalastu baina yaday. Kemari kamu Ka'ab, sampai aku duduk di hadapan Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, apa alasan engkau kemarin absen wahai Ka'ab? Coba tolong antum ceritain kenapa. Antum kok nggak biasanya nih? Ya. Kemudian alam takun qad ya ibta'tu zahrak. Qala qultu ya Rasulullah inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min saqatihi bi'udrin. Ya Rasulullah, kalau seandainya saya
tidak duduk di hadapanmu ya Rasulullah. Kalau saya duduk sama orang lain ya Rasulullah, saya pasti selamat kalau bikin alasan. Ini Ka'ab bin Malik pandai diplomasi, Pak. Ini kalau seandainya saya duduk sama bukan selain engkau Nabi, pasti saya udah selamat nih. Saya nggak bisa bohong sama antum. Ya, dan nggak bisa sama sekali. Ya. Laqad u'titu jadala, pasti saya udah bisa berargumentasi. Ya. Walakinani wallahi laqad alimtu la in haddatsuka al-yawma haditsa kadzibin. Akan tetapi aku sadar ya Rasulullah, seandainya saya berbicara bohong, ngebohongin antum, kata dia, tardha bihi anni, dan saya bohong dan antum pun percaya seperti kepada yang lain tuh 80 orang, Nabi doain pengampunan bahkan. Ya. La yushikannallahu yuskhituka alai. Maka dalam waktu cepat atau lambat ya Allah akan ya menjadikan engkau marah kepadaku ya Rasulullah. Dan akan tetapi jika aku menyampaikan hal yang sesungguhnya, pasti engkau marah kepadaku ya Rasulullah. Inilah arju fihi uqballah azza wa jal. Dan aku pun sudah siap untuk dihukum sama Allah. Ya, artinya dia nggak bakal bohong. Ya. Meskipun tahu konsekuensinya pasti Nabi marah, dia akan ceritakan yang sesungguhnya. Maka nali udrun, kata dia, demi Allah saya nggak punya alasan apapun yang bisa saya sampaikan ya Rasulullah. Nggak kayak yang 80 orang. Banyak tuh alasannya, saya nggak punya terus terang. Ya, nggak ada yang menghalangi diri saya. Tidak ada keadaan yang begitu optimal kecuali pas perang Tabuk itu. Pokoknya saya nggak punya alasan. Ya, kuda punya 2, persenjataan lengkap, perbekalan buat keluarga berlebih, fisiknya lagi kuat walafiat. Pokoknya nggak ada alasan. Dia sampaikan yang sebenarnya. Faqala Rasulullah amma hadza faqad shadaq. Dan kemudian Nabi berkata, adapun ini dia telah jujur. Artinya meskipun Nabi menyadari 80 orang itu, udahlah, ya Nabi ampunin aja. Nabi doakan minta ampunan kepada Allah. Tapi begitu Ka'ab ibnu Malik berkata jujur, kalau kata Nabi SAW, kalau ini jujur nih. Ya. Kalau yang tadi ya antum tafsirin sendiri-sendiri aja. Kalau yang ini jujur nih kata Nabi. Faqum hatta yaqdiyallahu fiik. Kemudian kata Nabi, kamu berdirilah sampai Allah membuat ketetapan terhadap dirimu. Ya. Nabi menunggu ketetapannya. Ya. Nabi hukum ya Ka'ab ibnu Malik, dan di akhir memang ada 2 orang yang memang ya dia bukan termasuk munafikin, ada 3 orang totalnya, nanti disebutkan. Nah, kata Nabi SAW, berdirilah engkau sampai Allah memberikan keputusan untuk kalian. Wasara rijalu min bani Salamah fattabi'uni faqalu li wallahi ma alimnaka adnabta dzamban qabla hadza. Ada seseorang dari Bani Salamah ya kemudian berkata, demi Allah ya aku belum pernah melihat engkau melakukan dosa yang kayak begini, kepada Ka'ab ibnu Malik. Ya. Kemudian disebutkan di situ qala fallahi mazalu yu'annibunani. Kemudian para sahabat ya mendatangi beliau dan menyampaikan, kok antum tumben amat begini gitu loh. Ya. Sampai kemudian hatta aratu an arji'a ila Rasulillah fa ukadziba nafsi. Sampai dia terfikir, ya apa saya bohong aja kali ya. Sampai ya Nabi yang gak semarah ini gitu loh. Dia masih berpikir, apa saya bohong aja kepada Nabi SAW. Ini orang-orang mendatangi dirinya, antum kenapa sih? Ya, kenapa gak kayak si mereka aja tuh yang 80 orang? Kan enak tuh, tinggal ngomong dikasih ampunan lagi sama Nabi SAW. Ya. Summa qultu lahum hal laqiya hadza ma'iya min ahadin? Qalu na'am laqiyahu ma'aka rajulan. Kata Ka'ab bin Malik, adakah orang selain saya yang begini? Iya, ada 2 orang yang kayak antum nih. Dia berkata jujur, memang gak punya alasan untuk gak berangkat perang. Jadi total ada 3 orang. Qala mithla ma qulta. Mereka mengatakan apa yang engkau ucapkan. Gak bohong kepada Nabi. Wa qila lahuma mithlu ma qila lak. Qala qultu man huma. Dan Nabi mengatakan kepada 2 orang tadi, berarti total 3 orang, bahwa tunggu sampai keputusan Allah diturunkan. Nabi menunggu wahyu. Ya. Nabi menunggu wahyu putusan tentang mereka bertiga. Apakah mendapat pengampunan ataukah tidak? Lalu kemudian kata Ka'ab, mana yang 2 orang? Ya, yang 2 orang itu adalah Murarah ibnu Rabi al-Umari
wa Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi. Ya, 2 orang lagi, jadi total ada 3 orang. Qala fadzakaru li rajulaini shalihain qad syahida badran fihima uswa. Ya, bahkan yang keduanya pernah ikut dalam perang Badar. Ya. Kemudian wa naha Rasulullah SAW an kalamina ayyuha thalathah min baini min takhallafa anhu. Lalu kemudian Nabi membuat peraturan semenjak hari ini tidak boleh seorang pun yang mengajak bicara mereka bertiga. Diboikot oleh Nabi SAW. Mulai hari ini, mau bapaknya kek, mau itu anaknya kek, mau itu saudaranya, semua nggak boleh ajak bicara mereka bertiga. Dan semuanya patuh sama Nabi, Pak. Meskipun saudara dekatnya nggak mau ngajak ngomong. Ya. Nah, disitulah dimulai kisah beratnya bagaimana Ka'ab ibnu Malik dan 2 sahabatnya ketika Nabi membuat peraturan nggak boleh menyapa mereka bertiga. Sampai Allah menurunkan ketetapannya dari langit. Nggak tahu kapan turunnya. Sehari, 2 hari, nggak ketahuan. Ya. Ternyata turun 50 hari kemudian. Ya. Nggak ditunggu-tunggu, nggak turun-turun. 50 hari mereka diboikot. Ya, bisa dibayangkan. Ya, penduduk Madinah yang nggak seluas kayak Bogor. Di sini ngeboikot, dia bisa pergi ke sono. Nggak bisa. Orang itu doang. Daerahnya itu aja. Bisa dibayangkan, Pak. Diboikot. Bahkan saudara dekat. Nggak ngajak ngomong. Aw qala taghayyaru lana hatta tanakkartu li fi nafsil ardu. Sampai terasa bumi ini sempit katanya. Falabithna ala dzalika 50 lailah. Dan hal demikian terjadi selama 50 hari. Fa'amma sahibayya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun yang 2 orang, kan kita bertiga, yang 2 orang udah nggak sanggup, Pak, di rumah doang, ngunci diri sambil nangis seharian tuh. Ya, kalau Ka'ab ibnu Malik ya masih berusaha menguatkan dirinya, kadang masih keluar ke pasar memenuhi kebutuhannya. Kalau yang 2 orang udah di rumah doang. Udah nggak berani mereka keluar, udah nangis sepanjang hari. Ya. Kemudian, ya, Ka'ab bin Malik bercerita, wa ma'ana fakuntu ashabbal qaum wa ajladuhum fakuntu akhruju fa ashhadu as-salata ma'al muslimin. Dan aku masih mengerjakan sholat sama kaum muslimin. Kalau yang 2 udah di rumah, nggak kuat, nggak sanggup. Kalau saya masih datang sholat jamaah bersama-sama kaum muslimin. Wa tufu fil aswaq wa la yukallimuni ahadun. Aku pun berkeliling di pasar dan enggak satu pun ada orang yang menyapa diriku. Ya, sampai pedagang di pasar enggak nawarin dagangannya, Pak. Kalau kita ke pasar kan, ribet nih pedagang nawarin, narik-narik. Sampai pedagang enggak nawarin dagangannya. Didiemin bener. Wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Aku pun mendatangi Nabi mengucapkan salam kepada beliau, assalamualaikum. Wa huwa fi majlisihi ba'da salat fa aqulu fi nafsi hal harraka syafataihi bi raddi salam amla. Sampai Ka'ab bin Malik mengucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum, sampai diperhatiin Nabi bergerak enggak bibirnya. Maksudnya jawab salam enggak? Ya. Maksudnya ya sampai Nabi enggak jawab salamnya. Summa usalli qariban minhu wa usariquhu an-nazar. Aku pun berusaha salat mencari tempat yang terdekat kepada beliau sambil aku ya curi pandang. Ya, lirik-lirik seperti itu. Fa idza aqbaltu ala salati nazara ilai. Ketika aku sedang salat, aku kerasa nih Nabi lagi ngeliatin. Ya. Sampai begitu wa idzal tafatu nahwu arada anni. Ketika selesai salat aku berusaha melihat, Nabi udah malingin lagi. Begitu 50 hari, Pak. Ya. Kemudian hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin. Masyaitu hatta tasawwartu jidara haid Abi Qatadah. Sampai hal demikian terjadi beberapa hari dan kaum muslimin gak ada yang menyapa diri saya. Dan saya pun berjalan sampailah di perkebunannya Abu Qatadah wa huwa ibnu ammi. Abu Qatadah yang mana dia adalah sepupu saya. Ya, orang yang paling saya cintai, sepupunya, teman baik, mungkin seumuran. Fasalamtu alaihi fallah. Aku pun mengucapin salam assalamualaikum, gak dijawab salamnya. Padahal hubungannya udah deket banget sama sepupunya. Biasa main bareng. Salam nggak dijawab.
Ya, karena Nabi melarang jangan jawab salamnya. Baik, kita azan dulu. Kita lanjutkan Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu taala anhu yang menjadi tokoh utama dalam hadis ini karena dua orang sahabat yang tadi bersama dengannya udah lockdown di rumah itu, Pak. Enggak berani keluar. Hanya Ka'ab ibnu Malik sambil melihat-lihat ya dan ya mencoba dia untuk ya menghibur dirinya, ya keluar dari rumahnya, bertemu dengan beberapa orang sampai dia berjumpa dengan sepupunya yang paling dia cintai dan begitu dekat, bahkan tidak menjawab salamnya. Ya. Artinya benar-benar ya ketetapan yang Nabi berikan dipatuhi oleh seluruh sahabatnya. Enggak kemudian ngumpet-ngumpet di belakang ngobrol, enggak. Memang benar-benar mereka diami. Lalu kemudian saat itulah dia ya menjadi-jadi menangis, Pak. Luar biasa, dia kemudian menangis tidak kuat lagi, bahkan orang-orang yang dia cintainya menjauh darinya. Begitu sampai di sebuah kebun, aku berjalan ya di pasar Madinah. Lalu kemudian ada utusan dari negeri Syam. Utusan raja dari negeri Syam. Ya, yang membawa surat bertanya, tolong tunjukkan saya mana Ka'ab ibnu Malik. Orang-orang mengatakan itu yang namanya Ka'ab ibnu Malik. Maka didatangi Ka'ab ibnu Malik. Lalu kemudian orang tersebut menyerahkan sebuah surat. Ya. Menyerahkan sebuah surat, fadafa ilayya kitaban min Maliki Ghassan. Ini surat bukan sembarang surat. Bentuknya udah beda. Ini surat pasti khusus. Begitu dibuka ternyata surat dari Raja Ghassan. Ya. Raja Ghassan yang ada di Syam. Raja, Pak. Suratnya nggak sembarangan. Karena memang Ka'ab ibnu Malik diantara orang yang mahir membaca. Karena memang waktu itu buta huruf di tengah masyarakat Arab itu umum. Nah dia termasuk yang pandai membaca. Dia pun membaca surat dari raja. Disitulah kemudian raja mengatakan kepada Ka'ab ibnu Malik. Katanya kami telah mendapat kabar di Syam bahwa Muhammad telah mengasingkan sahabatnya. Yaitu Ka'ab ibnu Malik. Nah, Ka'ab ibnu Malik sampai disurati Raja Ghassan. Memang Ka'ab ibnu Malik bukan orang sembarangan, Pak. Ya. Ini nggak seperti dua sahabatnya yang udah lockdown di rumah. Ini Ka'ab bin Malik memang dikenal orang yang ya, pandai berdiplomasi. Ya, orang yang pandai berbicara, pandai berdiplomasi. Sehingga sampai Raja Ghassan ngirimin surat, menawarkan kepada dia, udah antum gabung aja sama kita. Antum lagi diasingkan sama Muhammad. Antum gabung sama kita aja. Ya. Kata Ka'ab ibnu Malik, ini ujian apa lagi yang datang? Ini belum kelar, ada lagi ujiannya. Ditawari berbagai macam fasilitas, jabatan, kedudukan, kehormatan, yang nawarin raja. Wa kuntu katiban faqaratuhu fa idza fihi amma ba'du fa inna qad balaghana anna sahibaka qad jafak. Walam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala mudhi'ah. Kemudian kata Raja Ghassan, maka bergabunglah bersama kami. Tapi dia menolak. Dia menolak ya Ka'ab ibnu Malik sampailah pada hari yang ke-45. Udah berlangsung 45 hari. Karena endingnya itu 50 hari nanti totalnya. Sampai di hari yang ke-45 Nabi mengutus utusan agar dia pisah sama istrinya, Pak. Biar lengkap dah. Ya. Kan tadinya masih serumah nih selama 45 hari. Di hari yang ke-45, Nabi mengutus utusan supaya dia pisah sama istrinya. Pisah rumah. Sampai Ka'ab ibn Malik nih, Pak. Ya karena saking jujurnya. Utalliquha madza af'al. Apakah Nabi perintahkan saya mencerai istri saya? Kalau memang Nabi minta cerai, saya cerai. Makanya dia bertanya, saya sekedar pisah rumah atau saya ceraikan? Kata Ka'ab bin Malik. Kalau Nabi bilang cerai, saya cerai. Dia udah pasrah, Pak, dengan keputusan Nabi SAW. Dan dia tidak berusaha
Ini mumpung ada tawaran dari Raja Ghassan nih, dengan jabatannya, dengan fasilitasnya, dia nggak tergiur. Kata utusan Nabi, qala enggak, ya enggak sampai antum ceraiin istri, enggak. Bal i'tazilha fala tuqarribannaha fala taqrabannaha. Kata beliau, ya kata utusannya, enggak, Nabi cuman mau antum pisah rumah dan jangan dekati istri. Ya. Kalau masih serumah ya berarti masih ada hiburan di rumah, Pak ya. Ini dibuat nggak ada hiburan sama sekali. Ya, kalau masih ada di rumah masih ada teman. Ya. Wa arsala ilayya ya sahibayya bimithli dzalik, dan kemudian sama yang dua orang juga seperti itu diperlakukan oleh Nabi. Faqultu limraati ilhaqi bi ahliki fakuni indahum hatta yaqdiyallah. Dia bilang sama istrinya, kamu pulang ke rumah orang tuamu sampai ada keputusan dari Allah untuk diri saya. Ya sudah, istrinya nurut, dia akhirnya pulang ke rumah orang tuanya. Faqalat lahu ya Rasulullah, inna Hilal ibnu Umayyah syaikhun dha'i' laisa lahu khadim. Datanglah istrinya salah satu dari dua orang tadi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahwa sesungguhnya suami saya adalah sudah tua, nggak ada orang yang mengurus dia di rumahnya. Fahal takrahu an akhdimu? Ya, kata dia meminta, ya Rasulullah, apakah engkau kiranya akan marah kalau saya misalkan hanya sekedar membantunya? Qala la walakin la yaqrabannaki. Kata Nabi SAW, tidak, akan tetapi jangan sampai dia mendekatimu. Faqalat innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'in. Kemudian fa wallahi ma zala yabki, dan terus menangis, ya, sahabat, ya, dua orang tersebut. Kemudian summa sallaitu salatal fajri, pada hari yang ke-50 tepatnya ketika salat subuh, aku pun ikut berjamaah bersama Nabi SAW pada hari yang ke-50 ala zahri baitin min buyutina fabaina ana jalisun alal hal. Ya. Ya, kemudian dia berada di loteng, Pak ya, rumahnya. Ya, setelah sholat dia berada di loteng rumahnya, naik ke loteng rumahnya. Ketika saya sedang duduk, ya allati dzakarallahu ta'ala minna qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu, sambil dia merenung, ya, sempitnya dunia dan bumi setelah dikucilkan. Kemudian ketika dia sedang berada di atas loteng rumahnya, dia mendengar suara teriakan seseorang. Au fa'ala sila'in yaqulu bi'a'la sautih ya Ka'ab, dia sambil memanggil Ka'ab dengan suara yang begitu lantang. Wahai Ka'ab, ada kabar gembira. Ini hari yang ke-50. Ada utusan Nabi dari jauh berteriak, wahai Ka'ab, ada kabar gembira bagimu. Fakharartu sajidan, belum disampaikan beritanya, dia udah sujud duluan tuh. Kabar gembira yang disampaikan. Ini udah 50 hari nggak ada kabar gembira sama sekali. Begitu disampaikan absyir, belum diceritain kabar gembiranya apa, langsung dia sujud syukur. Wa araftu annahu qad jaa faras, feeling dia udah ada jalan keluar nih. Fa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas bi taubatillah azza wa jalla alaina, dan Nabi mengumumkan kepada manusia bahwasannya telah turun kepada Nabi wahyu, Allah menerima taubat mereka bertiga. Jadi 50 hari, Pak, baru Allah turunkan tuh. Dan wahyunya diabadikan dalam Al-Qur'an. Allah telah menerima taubat mereka bertiga. Hina shalla salatal fajri fa dhahaban nas yubashshirunana. Pada waktu itu seluruh manusia pun sebetulnya kasihan, tapi gimana, Nabi sudah melarang. Akhirnya orang-orang berusaha ingin menyampaikan kabar gembira itu kepada Ka'ab ibnu Malik. Menjadi orang yang pertama menyampaikan kabar gembira. Waraqal darajulun ilayya farasan wa sa'asain man aslama qabli wa aufa 'alal jabal fakana sautu asra minal faras, dan suara itu lebih kencang dari larinya kuda. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautu, kemudian orang yang tadi aku dengar suaranya dan datang menyampaikan kabar berita, lalu kemudian saking senangnya dia, bajunya dia lepas, dia kasih itu ke orang. Saking senangnya. Fakasautuhuma iyahu bibushrah. Ya, dia punya dua baju, baju luar, Pak ya, bukan baju kemudian nggak pakai baju. Orang-orang pakai baju ya lapisannya. Itu bajunya dia kasihkan. Ya, saking bahagianya. Ya, kata dia, demi Allah, ma'amliku ghairuhuma yahuma idzin. Kata Ka'ab bin Malik, demi Allah, saya cuman punya harta hari itu, cuman itu doang, kata dia. Ini saya kasih kamu. Saking senangnya. Wasta'artu saubaini falabistahuma wantalaqtu
ata'ammamu Rasulullah. Sampai di akhirnya apa? Minjem baju sama orang lain, Pak. Karena bajunya udah dikasih tadi yang membawa berita. Dia bilang, saya memang nggak punya harta, ini tinggal terakhir, kata dia. Sampai akhirnya menghadap Rasulullah minjem baju sama orang. Ya, saking senengnya dia, ternyata dia buka lemari udah nggak ada baju. Dia pinjem sama orang lain. Aku pun menghadap Rasulullah. Ya, yatalaqani nas faujan manusia menyambut saya berbondong-bondong. Mengucapkan selamat karena taubat yang telah Allah berikan. Dan mereka berkata, selamat bagimu, ya taubat yang telah Allah berikan. Sampai aku masuk ke dalam masjid dan berjumpa Rasulullah, jalisun hauluhun nas, di mana manusia sudah duduk di sekeliling Nabi SAW. Lalu kemudian berdirilah Talhah ibnu Ubaidillah, sahabat Nabi. Lalu kemudian beliau menyalami saya dan mengucapkan selamat. Ya, wallahi maqama rajulun minal muhajirin ghairuh, dan dialah satu-satunya orang muhajirin yang berdiri menyambut kehadiran saya. Yang lain nggak pada diri. Ya, Umar, Abu Bakar nggak berdiri, cuma dia doang. Ya. Fakana Ka'ab la yansaha li Talhah, dan itu momen dia nggak pernah lupa tuh Talhah. Dia orang pertama nih yang berdiri dan yang lain nggak berdiri. Lalu kemudian berkata Ka'ab, ketika aku mengucapkan salam kepada Nabi SAW, qala huwa yabruqu wajhuhu minas surur, dan kali itu Nabi mulai nampak kebahagiaan di wajahnya. Terlihat, nggak kayak kemarin-kemarin diucapin salam mesem doang. Nah kali ini ya Nabi sudah berseri-seri wajahnya, berbinar, menandakan kebahagiaan. Abshir bi khairi yaumi marra alaik. Nabi mengucapkan salam kabar gembira bagimu wahai Ka'ab. Ya, tidak ada hari yang paling bahagia bagimu sejak engkau dilahirkan. Hari paling bahagia nih kata Nabi. Ya, sejak engkau dilahirkan sama ibumu nggak ada hari sebahagia ini kata Nabi SAW. Fakultu amin indika ya Rasulullah. Ya, amin indillah. Lalu kemudian Ka'ab memastikan kembali, ya Rasulullah, apakah ini keputusan dari engkau? Apakah dari Allah? Qala la bal min indillahi azza wa jal. Dia ingin memastikan lagi. Ya, dia ingin ini keputusan langsung dari Allah, bukan lagi dari utusannya. Ya, bukan lagi dari utusannya, dia ingin langsung keputusan dari Allah. Makanya dia memastikan, ya Rasulullah, ini keputusan dari Anda atau dari Allah? Kata Nabi SAW, ini keputusan langsung dari Allah. Barulah dia bahagia. Wa kana Rasulullah idza surra istanara wajhu. Lalu kemudian Nabi itu kalau berbahagia kelihatan banget dari wajahnya. Kalau enggak suka begitu pula kelihatan dari wajahnya. Ya. Hatta ka'anna wajhu qit'atu qamarin. Bahwa ya kalau Nabi berbahagia itu sampai ya senyumnya, raut wajahnya seperti bulan purnama, Pak. Dan ini enggak berlebihan, para sahabat mengatakannya. Artinya berseri-seri. Ya, wajah Nabi kayak purnama kalau lagi bahagia. Wa kunna na'rifu dzalika minhu falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah. Ketika aku duduk di hadapan Nabi, aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan. Ya Rasulullah, sebagai bentuk taubat saya diterima, saya ingin bersedekah. Ya, ingin bersedekah ya untuk Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW bersabda, amsik alaika ba'da malik fahuwa khairun lak. Kata Nabi, udah antum simpan di harta antum, jangan dihabisin. Tadi kan kesini nggak pakai baju, minjem kan? Ya Nabi pengertian, Pak. Ya mana sini enggak, Pak. Kata Nabi SAW, ini orang mau sedekah karena senang taubatnya diterima. Kata Nabi, jangan, sebagian aja. Kata Nabi, kamu pegang buat bekal kamu, kata Nabi SAW. Ini amsik sahmi alladzi bi Khaybar. Lalu kemudian dia tetap memegang sedikit bagiannya yang ada di tanah Khaybar. Waqtu ya Rasulullah innallaha ta'ala innama anjani bisidqi. Ya Rasulullah, dia berkata, sesungguhnya Allah menolong diri saya karena kejujuran saya. Karena waktu itu saya jujur, padahal sudah terbersit untuk bohong, tapi Allah justru menolong saya dengan kejujurannya. Wa inna min taubati alla uhadditsa illa sadaqan ma baqitu. Lalu kemudian ya, karena ya di antara bentuk taubat saya berjanji tidak akan berkata kecuali yang jujur sampai saya meninggal. Wallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadits munzu zakatu dzalika li Rasulullah sallallahu. Ya, kemudian di situ Nabi SAW mata'ammatu kadzibatan munzu qultu dzalika li Rasulullah sallallahu. Wa inni la arju an yahfazani Allah ta'ala fi ma baqi. Kemudian Allah menurunkan ayat terkait dengan kisahnya Ka'ab bin Malik.
Laqad taballahu 'anil nabi 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Allah telah memberikan taubat kepada nabinya, kemudian kepada muhajirin dan kepada ansar dan yang mengikuti beliau di saat-saat sulit. Hatta balagha innahu bihim raufur rahim wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Nah, ini Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, Pak. Ya. Dalam surat At-Taubah ayat 118 sampai 119 kisah tentang 3 orang ini. Allah sebut wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Tentu siapa yang tidak bangga, Pak, ya? Disebutkan kisah hidupnya Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya, terhadap 3 orang yang absen dalam peperangan hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat, sampai begitu sempit mereka rasakan bumi ini karena dikucilkan oleh Nabi selama 50 hari, ya, sampailah di firman Allah ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, perintah Allah untuk senantiasa berkata jujur. Berkatalah Ka'ab ibnu Malik, nanti bisa dilihat, Pak, di dalam ayat, mungkin bisa dibaca terjemahnya nanti di rumah, surat At-Taubah 118 sampai 119. Lalu kemudian Ka'ab berkata, wallahi ma an'amallahu alayya min ni'matin qatun, kata dia, tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada saya, kenikmatan yang begitu besar. Idh hadani Allahu lil Islam, Allah memberikan saya hidayah Islam. Coba kalau dia terima tawarannya Raja Ghassan, sudahlah. Ya, hilanglah hidayah yang sudah Allah berikan. A'zama fi nafsi min sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzibtuhu fa ahlik kama halakal ladzina kadzabu, maka akan binasalah sebagaimana mereka yang telah berdusta. Kemudian ya, faqala Allah taala, Allah berfirman dalam kitabnya, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Ya, ayat ila akhiril ayat, dan kemudian ya masih dalam surat Taubah, Pak, ya. Lalu kemudian Ka'ab bin Malik berkata, kunna khulifna ayyuhas salasah an amrin ulaika alladzina qabla minhum Rasulullah sallallahu qabila minhum Rasulullah sallallahu hina halafu lahu fabaya'ahum wastaghfara lahum. Singkat ceritanya bahwa ya ketiga orang tersebut telah diterima taubatnya oleh Allah setelah mereka menjalani hukuman selama 50 hari. Ya, dan Allah memberikan kesaksian bahwa taubat mereka telah diterima di sisinya. Artinya, ya, ketika seseorang bertaubat butuh kesungguh-sungguhan, Pak. Bukanlah usaha yang sederhana seseorang mengalami pengucilan selama 50 hari untuk mendapatkan taubatnya. Ya, untuk mendapatkan taubatnya. Sehingga yang namanya taubat butuh kesungguh-sungguhan, butuh pengorbanan. Jangan kita merasa aman, sudah beristighfar dengan keyakinan Allah mengampuni dosanya, lantas kemudian dia tertipu tanpa melakukan usaha lebih. Ya. Jadi kisah ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil, insya Allah kita lanjutkan pembahasan masih dalam hadis ini, namun yang terkandung pelajaran di dalamnya. Kita karena waktu sudah habis. Ya, jadi ya, inti dari pelajaran ini bahwa taubat harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Sebagaimana kisah 3 orang yang harus dikucilkan oleh Nabi untuk mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali yang bisa disampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kita mungkin pertanyaan untuk pertemuan berikutnya, Pak, ya, karena kita belum membacakan faedah-faedah hadisnya, pelajaran yang terkandung. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.